Bayangkan jika suatu hari nanti, jemaah haji asal Indonesia tidak lagi harus menginap di hotel-hotel mahal, berjauhan dari Masjidil Haram, atau berdesakan menaiki bus untuk menuju tempat ibadah. Bayangkan jika seluruh jemaah Indonesia bisa tinggal di kawasan eksklusif yang hanya berjarak 400 meter dari Ka'bah. Sebuah lokasi yang bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki beberapa menit, tanpa antre, tanpa tekanan, dan tanpa beban biaya yang memberatkan. Kedengarannya memang seperti mimpi, tapi kini mimpi itu mulai terlihat nyata. Kabar menggembirakan ini datang dari Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan sebidang lahan di zona premium kota Mekah kepada Indonesia. Lahan ini akan diperuntukkan khusus sebagai tempat tinggal jemaah haji Indonesia yang dikenal dengan nama Kampung Haji Indonesia. Letaknya sangat strategis, hanya 400 meter dari Masjidil Haram. Sebuah keputusan yang lahir dari diplomasi tingkat tinggi antara Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Ini bukan wacana kosong. Ini adalah hasil pertemuan kenegaraan yang telah menghasilkan komitmen konkret. Namun, kabar baik ini menyisakan sejumlah pertanyaan besar. Siapa yang akan membangun Kampung Haji Indonesia? Apa bentuk dan skema pembangunannya? Bagaimana pengelolaannya? Dan yang paling krusial, dari mana sumber dananya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita harus memahami 3 skema pembangunan yang saat ini sedang menjadi perbincangan serius. 3 pendekatan berbeda dengan kelebihan, kekurangan, serta dampak jangka panjang yang harus kita cermati bersama. Skema pertama adalah pembangunan dari nol, atau yang biasa disebut sebagai Greenfield Project. Dalam skema ini, Indonesia akan membangun seluruh kawasan kampung haji mulai dari lahan kosong. Tidak ada bangunan yang sebelumnya berdiri, semuanya akan dirancang dan dibangun khusus untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia. Proyek ini akan dikelola oleh BP Danantara, sebuah lembaga investasi nasional yang sedang disiapkan pemerintah untuk menangani proyek strategis negara. Di dalam kawasan tersebut, akan dibangun berbagai fasilitas penting seperti penginapan, klinik kesehatan, dapur umum, hingga layanan transportasi internal. Kelebihan dari skema Greenfield ini sangat jelas, karena dibangun dari awal, semua fasilitas bisa didesain sesuai kebutuhan jemaah Indonesia, mulai dari tata letak kamar, menu makanan, sistem antrian, hingga pelayanan kesehatan yang mempertimbangkan budaya dan kebiasaan lokal. Proyek ini juga memberi peluang besar untuk memberdayakan tenaga kerja Indonesia dan menciptakan standar pelayanan haji yang lebih manusiawi dan islami. Namun tentu saja, tidak ada solusi yang sepenuhnya ideal. Skema pembangunan dari nol membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu pengerjaan yang tidak singkat. Selain itu, proyek berskala besar seperti ini sangat rentan terhadap penyimpangan anggaran jika tidak diawasi dengan ketat. Resiko keterlambatan pembangunan, perubahan biaya proyek, dan persoalan hukum bisa menjadi batu sandungan besar yang menghambat terwujudnya kampung haji impian tersebut. Skema kedua adalah pembelian hotel yang sudah ada di sekitar radius 400 meter dari Masjidil Haram. Pemerintah Indonesia atau BUMN bisa membentuk konsorsium untuk membeli hotel berbintang yang berada di lokasi strategis. Setelah dibeli, hotel tersebut kemudian dialihfungsikan menjadi asrama haji permanen untuk jemaah Indonesia. Konsep ini terbilang cepat dalam implementasinya, karena bangunan sudah tersedia dan hanya perlu proses renovasi dan adaptasi fungsi. Keunggulan dari skema pembelian hotel ini terletak pada efisiensi waktu. Karena infrastruktur dasar sudah tersedia, maka jemaah Indonesia bisa langsung memanfaatkannya begitu proses pembelian selesai. Namun di sisi lain, harga hotel di kawasan premium sekitar Masjidil Haram sangat tinggi, bahkan bisa melampaui biaya pembangunan baru. Hal ini menjadi tantangan besar dalam aspek anggaran dan efisiensi investasi. Lebih jauh lagi, tantangan dalam skema ini juga menyangkut integrasi budaya dan tata kelola. Karena hotel-hotel yang ada sebelumnya dirancang bukan untuk kebutuhan jemaah Indonesia, maka perlu adaptasi besar-besaran dalam desain dan sistem pelayanan. Renovasi besar bisa menambah biaya dan memperpanjang proses penggunaan. Skema ketiga adalah sewa jangka panjang terhadap hotel atau properti di sekitar Masjidil Haram. Dalam model ini, pemerintah Indonesia atau lembaga tertentu dapat menyewa satu atau beberapa properti selama 10 hingga 20 tahun untuk digunakan sebagai tempat tinggal jemaah haji Indonesia. Skema ini dianggap sebagai alternatif paling hemat dari sisi arus kas, cash flow, karena tidak membutuhkan investasi besar di awal. Kelebihan dari model sewa ini adalah fleksibilitas dan kecepatan realisasi.
pemerintah bisa langsung menggunakan fasilitas tersebut tanpa harus menunggu proses pembangunan atau pembelian yang rumit. Namun di balik kemudahan itu, terdapat resiko yang tidak kecil. Karena sifatnya hanya sewa, maka tidak ada kepemilikan aset. Dalam jangka panjang, pemerintah Indonesia tetap bergantung pada pemilik properti. Kontrak sewa bisa dihentikan sewaktu-waktu, atau harga sewa bisa melonjak drastis tergantung situasi politik dan ekonomi di Arab Saudi. Setelah membahas ketiga skema tersebut, muncul pertanyaan penting berikutnya. Dari mana sumber dananya? Bagaimana cara mewujudkan proyek sebesar ini secara finansial? Setidaknya ada beberapa opsi yang saat ini dipertimbangkan. Pertama, pemerintah bisa menggandeng BUMN atau konsorsium besar dari penyelenggara haji dan umrah yang sudah berpengalaman. Kedua, dana abadi haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji bisa digunakan secara produktif dan transparan untuk membiayai proyek ini. Ketiga, tabungan jangka panjang dari para calon jemaah juga bisa diinvestasikan, tentu dengan prinsip kehati-hatian dan dalam kerangka syariah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika sektor swasta turut dilibatkan. Investor dari dalam atau luar negeri bisa membangun proyek ini dan kemudian menyewakan kepada pemerintah dalam jangka panjang. Skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU bisa menjadi solusi cerdas untuk mendanai pembangunan kampung haji tanpa membebani APBN secara langsung. Namun apapun bentuk pendanaannya, satu hal yang harus menjadi perhatian utama adalah pengawasan dari publik. Proyek sebesar ini tidak boleh menjadi proyek tertutup yang hanya dikelola segelintir elit tanpa keterlibatan jemaah. Dana umat, khususnya dana haji, adalah amanat besar yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat sipil mutlak diperlukan agar proyek ini tidak berubah menjadi ladang bisnis para elit. Dari ketiga skema yang telah dibahas, kami secara pribadi cenderung mendukung skema pembelian atau pembangunan aset tetap. Karena ini bukan hanya soal efisiensi jangka pendek, tetapi juga soal kedaulatan logistik. Bila kita hanya menyewa, maka kita tetap bergantung pada pihak lain. Tapi jika kita memiliki aset sendiri, maka kita bisa mengatur, mengelola, dan melindungi jemaah haji Indonesia dengan standar yang kita tetapkan sendiri. Ini soal kontrol, keberlanjutan, dan martabat bangsa di kancah perhajian dunia. Yang paling penting dari semua ini adalah memastikan bahwa proyek Kampung Haji Indonesia tidak berubah arah menjadi proyek komersil yang menjauh dari semangat pelayanan. Jangan sampai mimpi indah ini justru menjadi proyek elitis yang hanya menguntungkan segelintir orang. Suara kita sebagai umat Islam Indonesia sangat penting dalam mengawal proses ini. Oleh karena itu, mari kita bersuara, berdiskusi, dan terus mengawasi. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu mendukung skema pembangunan dari nol, atau lebih memilih pembelian hotel, atau justru mendukung sewa jangka panjang? Suara kamu penting, karena ini menyangkut masa depan jutaan jemaah haji Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama keluarga tercinta. Semoga doa-doa kita dikabulkan, dan suatu hari nanti, kita semua bisa berdiri di hadapan Ka'bah, berdoa dengan khusyuk di tempat yang paling mustajab di muka bumi. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga yang peduli dengan masa depan haji Indonesia. Karena haji bukan hanya ibadah, tapi juga perjuangan menjaga amanah dan martabat umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.